Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan bil qawli wal fadli bil ihsan alladhi hadana lil iman faddala dinana ala sairil adyan. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa channel Hidayatullah Kebumen TV yang Allah muliakan dan Allah memberikan kenikmatan yang sangat agung dengan disampaikannya kita di bulan Ramadan, bulan terbaik, khairu syahri wa Ramadan. Sebaik-baiknya bulan ialah bulan Ramadan. Mengapa? Karena di dalamnya Allah turunkan Quran pedoman hidup manusia, umat Nabi Muhammad, umat terbaik yang pernah ada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan di dalamnya adalah Quran, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Para pemirsa Hidayatullah Kebumen TV, marilah kita terus menjadikan Ramadan kita Ramadan yang paripurna, Ramadan yang sukses, karena kesuksesan Ramadan dapat kita dapati atau dapat kita tempuh ketika amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu. Dan dikatakan Ramadan kita ini sukses ketika kita mampu menjadikan amalan-amalan tersebut sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Mari jadikan sisa-sisa Ramadan ini kurang lebih 9 sampai 8 hari lagi, kita jadikan sisa Ramadan ini sebagai Ramadan atau kita tempuh dengan cara beribadah dengan baik dan benar. Yang kemarin-kemarin tilawahnya masih jarang-jarang karena melakukan hal-hal yang sia-sia, mari, tidak ada kata terlambat. Kita manfaatkan waktu kita untuk memperbanyak tilawah. Yang puasanya masih melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasa, mari kita fokus untuk menahan hal-hal tersebut sehingga puasa kita sempurna. Yang sholat tarawihnya masih jarang-jarang ataupun masih selang-seling, kadang tarawih hari ini tarawih, besoknya tidak, dan terus begitu sampai datang 10 hari terakhir ini. Marilah kita istiqomahkan untuk terus melakukan sholat tarawih di sisa-sisa akhir Ramadan ini. Mengapa kita harus menjadikan Ramadan kita Ramadan yang paripurna? Karena Ramadan Allah meringankan langkah kita dengan dikerangkengnya syaitan-syaitan dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat lahu abwabul jannah wa ghulliqatil abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika datang bulan Ramadan, maka Allah memberikan rahmat berupa dibukakan secara lebar pintu-pintu surga dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan Allah mengkerangkeng para syaitan-syaitan. Hal itulah yang meringankan seorang hamba untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan. Maka kita maksimalkan kesempatan di 10 hari terakhir ini dengan yang pertama, kita berpuasa. Karena puasa Ramadan ini puasa yang wajib yang khusus ada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan lainnya tidak terhitung sebagai puasa yang wajib, namun khusus Ramadan menjadi puasa wajib. Kenapa? Kita harus memaksimalkan, menyempurnakan puasa kita, karena di dalamnya ada hikmah yang sangat agung. Sebagaimana hadis yang masyhur, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa berpuasa Ramadan dengan rasa iman yang kuat dan mengharap ihtisab pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan kita berpuasa secara maksimal dan benar, maka Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu.
Allah tidak melihat apa yang telah kita perbuat di masa lalu. Allah tidak melihat khilaf dan salah apa yang telah kita lakukan. Tetapi Allah memanggil kita dengan panggilan beriman, mewajibkan puasa, maka dengan itu dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sholat tarawihnya masih bolong-bolong, masih jarang-jarang, masih kadang-kadang, maka marilah kita manfaatkan sisa Ramadan ini dengan melakukan sholat tarawih secara maksimal. Karena barang siapa, dikatakan oleh hadis yang lain, yang hadis yang juga masyhur, man qama Ramadan, dengan kita melakukan sholat tarawih di malam-malam di bulan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini merupakan bagian dari paket khusus di bulan Ramadan. Paket yang pertama puasa Ramadan, paket yang kedua sholat tarawih. Lebih lanjut lagi, Nabi mengabarkan kabar yang gembira kepada kita, sebagaimana sabda beliau, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang melakukan sholat tarawih bersama imam dari awal sampai akhir, maka akan dituliskan baginya pahala seperti sholat malam semalaman full tanpa terputus. Meskipun cuma 8 atau 11 rakaat yang kita lakukan atau 23 rakaat, akan tapi jika kita dari awal sampai akhir tarawih, maka dicatatkan seperti sholat semalaman penuh. Terlebih lagi, mungkin tilawah-tilawah kita di bulan Ramadan ini masihlah kalah dengan aktivitas-aktivitas yang melalaikan yang lain. Maka dari itu, marilah kita memperbanyak di sisa 10 hari terakhir ini, memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena pada hakikatnya di bulan-bulan yang lain, qara'a fi kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Hakikatnya di bulan Ramadan, di bulan-bulan yang lain, Allah menetapkan pahala bagi orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, yaitu satu kebaikan. Dan satu kebaikan Allah ganjar dengan 10 pahala atau 10 kebaikan. Tentulah di bulan Ramadan ini tilawah kita Allah lipat gandakan pahala dan kebaikannya. Maka dari itu, mari kita isi sisa-sisa terakhir di bulan Ramadan dengan memperbanyak tilawah. Dan juga khusus di bulan Ramadan ini, Allah memberikan kita kemuliaan dengan Allah hadirkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Quran di surah Al-Qadar yang kita telah, mungkin sebagian dari kita semua pemirsa telah hafal, yaitu Lailatul Qadar, bulan diturunkannya atau hari atau malam diturunkannya Al-Quran. Khairun min alfi syahrin, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Dan di malam itu para malaikat turun di langit-langit bumi ini, dan para malaikat Allah beri tugas untuk mengatur segala urusan, sehingga dari malam itu sampai terbitnya fajar diliputi oleh keberkahan dan diliputi nikmatnya yang sangat agung dari malam Lailatul Qadar yang Allah telah berikan. Kita isi Lailatul Qadar kita isi 10 hari terakhir ini dengan beriktikaf, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan kepada kita teladan. Karena Nabi SAW ya'takifu ashral awakhir min Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ketika masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi beriktikaf, Nabi mengencangkan sarungnya, Nabi memperbanyak ibadah-ibadahnya. Itu Nabi, para pemirsa, Nabi telah dijamin surga, Nabi tidak memiliki dosa, akan tetapi masih berjuang untuk meraih Lailatul Qadar. Bagaimana dengan kita yang tempatnya khilaf dan salah, tempatnya lupa? Maka dari itu kita harus, kalau bisa, meniru seperti Nabi, memburu Lailatul Qadar dengan beriktikaf. Dengan di dalam iktikaf itu kita melakukan tilawah, kita melakukan qiyamul lail, tahajud, kemudian kita berdoa, berzikir, dan insya Allah ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka hal tersebut lebih baik daripada 1000 bulan atau
83 tahun yang ditempuh oleh manusia. Dan juga ada satu paket lagi khusus di malam Lailatul Qadar, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man qiyama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampunkan dosa yang telah lalu. Jadi ada 3 amalan yang Allah khususkan di bulan Ramadan yang menjadi sebab diampunkannya dosa-dosa kita. Yang pertama tadi puasa, yang kedua sholat tarawih, yang ketiga qiyamul lail di malam-malam Lailatul Qadar. Para pemirsa hidayatullah Kebumen TV yang Allah muliakan, kemudian Allah tutup rangkaian ibadah dipaket di bulan Ramadan ini dengan kita diwajibkan melakukan zakat fitrah, sebagaimana dikatakan bahwasanya Nabi SAW mewajibkan para umatnya untuk melakukan atau menunaikan zakat fitrah, karena zakat fitrah itu untuk menyempurnakan kelalaian-kelalaian kita ketika berpuasa, dan juga untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita, karena kita sejatinya tidak dapat terhindar dari perkataan sia-sia dan perbuatan yang sia-sia. Maka dengan kita menunaikan zakat fitrah, kita dapat menambal kesalahan-kesalahan dan kekurangan puasa kita, dan juga dengan kita berzakat fitrah, kita memberi makan orang-orang miskin, maka tentunya hal tersebut dapat menjadikan puasa di bulan Ramadan kita puasa yang sempurna, puasa yang kita tempuh di akhir dengan puasa atau amalan kegiatan yang sangat baik dan sangat mendatangkan pahala dari Allah. Sebagaimana mungkin Ramadan yang telah lalu ataupun 10 hari pertama dan 10 hari kedua Ramadan kita belum mampu menjalankan amalan-amalan dan ibadah-ibadah dengan baik dan benar, dengan kita akhiri dengan berzakat fitrah dan dengan diraihnya malam Lailatul Qadar oleh kita masing-masing. Maka semoga hadis Nabi yang lain, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirnya. Dengan kita melakukan serangkaian ibadah di sisa 10 hari terakhir Ramadan ini, Allah jadikan pahala-pahala kita pahala yang Allah terima. Allah jadikan kita sebagai orang yang mendapatkan kemuliaan berpuasa, kemuliaan qiyamul lail, dan kemuliaan mendapatkan Lailatul Qadar, dan kemuliaan bersedekah lewat kita menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Demikian para pemirsa Hidayatullah Kebumen TV yang Allah muliakan, semoga dengan amalan-amalan yang kita optimalkan di 10 hari terakhir Ramadan ini, Allah jadikan kita sebagai umat yang kelak mendapatkan suatu kemuliaan, yaitu dengan kita dijadikan orang-orang yang masuk ke surga Allah melalui pintu Babur Royan, pintu khusus bernama pintu Ar-Royan, yaitu pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Demikian para pemirsa, yang salah murni dari saya pribadi, kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Nasrun minallah wa fathun qarib, wallahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.